Higuruma Hiromi berhasil jadi karakter favorit gue di arc Cooling Game sejauh ini. Dari flashbacknya yang seru, tekniknya yang unik, sampai sifatnya yang cool abis. Peserta yang satu ini sukses bikin arc Cooling Game selalu asik buat dibaca. Nah, di chapter terbaru Jujutsu Kaisen minggu ini, kita kembali berlanjut ke pertarungan Hiromi melawan Yuji. Setelah kemarin Hiromi memakai perluasan domainnya, dia berhasil melancarkan serangan telak ke Yuji. Dengan tekniknya, Hiromi ini berhasil menyeta energi kutukan Yuji. Alhasil, dia terpaksa harus melawan Hiromi tanpa energi kutukan. Sementara itu, Hiromi sendiri bisa memperbesar palunya sebagai senjata. Nah, nggak cuma itu aja. Di chapter ini kita juga bakal dapat info tambahan soal latar belakang Hiromi. Kenapa dia terpilih sebagai peserta Cooling Game, dan kenapa dia bisa jadi penyihir kuat cuma dalam beberapa hari. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita mulai pembahasan Jujutsu Kaisen chapter 165. Chapter dibuka dengan disuguhkannya info tambahan soal Hiromi. Dia adalah pria berusia 36 tahun dan merupakan anggota Asosiasi Advokat Iwate. Selama hidupnya, Hiromi ini punya pencapaian yang luar biasa. Dia berhasil lulus ujian masuk ke Universitas T dan lulus ujian advokat dalam sekali coba. Universitas T di sini mungkin merujuk ke universitas nomor 1 di Jepang, yaitu Universitas Tokyo. Orang-orang pun sering menyebut Hiromi sebagai pria jenius. Tapi bagi Hiromi, ujian-ujian tersebut nggak lebih dari soal proses input dan output. Dia cuma perlu memahami pengetahuan yang diperlukan dan mengeluarkannya secara tepat. Selain kecerdasannya, dia juga punya satu bakat yang luar biasa. Yap, Hiromi punya bakat natural dalam memakai jujutsu. Inilah yang mungkin jadi alasan kenapa Kenjaku memilihnya sebagai peserta Cooling Game. Bakat natural Hiromi terlihat waktu dia mulai mempelajari cara kerja tekniknya. Di situ, dia mendapati kalau dirinya bisa menguasai perluasan domain dan dasar teknik penghalang tanpa perlu latihan. Ini masuk akal karena teknik kutukannya emang bergantung banget sama perluasan domain. Berkat pemahaman akan perluasan domain inilah, Hiromi mempelajari penggunaan energi kutukan secara terbalik. Dan hasilnya, dia mendapatkan intuisi buat memakai energi kutukannya secara lebih kuat. Oke, mungkin ada yang bingung, apa maksudnya mempelajari secara terbalik? Menurut pemahaman gue sendiri, intinya begini. Kalau penyihir biasa, mereka awalnya belajar mengendalikan energi kutukan, dan setelah pemahaman mereka makin dalam, perluasan domain baru bisa diciptakan. Tapi dalam kasus Hiromi, dia ini dari awal udah bisa memakai perluasan domain. Artinya, dia udah langsung merasakan gimana cara kerja energi kutukan waktu lagi kuat-kuatnya. Dan dari sinilah intuisinya dalam memakai energi kutukan didapat. Jadi terbalik di sini bukan merujuk ke teknik pembalik. Nah, berkat kombinasi bakat natural dan kecerdasannya, dalam 12 hari, kekuatan Hiromi ini udah setara dengan penyihir Jujutsu tingkat 1. Dia juga udah banyak menghabisi roh kutukan sebelum masuk ke koloni. Dan setelah masuk ke koloni pun, dia berhasil membunuh lebih dari 20 peserta yang menyerangnya. Kata menyerangnya di sini mungkin bakal jadi clue soal tindakan Hiromi ke depan. Nanti bakal gue bahas di akhir. Itu dia info tambahan soal Hiromi di chapter 165. Berikutnya kita balik ke pertarungan Hiromi melawan Yuji. Setelah kehilangan energi kutukannya, Yuji terus diberondong serangan demi serangan dari Hiromi. Ternyata, palu Hiromi ini nggak cuma bisa diperbesar, tapi juga dipanjangkan dan dipakai layaknya cambuk. Tapi cuma dengan mengandalkan fisiknya, Yuji berhasil menahan dan menghindari serangan-serangan Hiromi. Disitulah Hiromi baru sadar kalau Yuji nggak bisa mengalirkan energi kutukannya. Dia pun menanyakannya ke Yuji, dan Yuji bilang kalau ini karena teknik Hiromi sendiri. Tapi Hiromi ngebalas kalau hukuman penyitaan harusnya nggak menghilangkan energi kutukan, melainkan menyita teknik kutukan penyihir yang dihukum. Hiromi pun berasumsi kalau Yuji dari awal emang nggak punya teknik kutukan. Dan fakta ini makin bikin Hiromi terheran. Gimana caranya penyihir Jujutsu bisa mengimbanginya tanpa energi kutukan? Dia pun menyimpulkan kalau kekuatan Yuji ini berasal dari tubuhnya. Kekuatan fisiknya sebagai makhluk hidup itu jauh di atas rata-rata. Hukuman penyitaan juga harusnya merupakan hukuman tambahan yang nggak jatuh sendiri. Artinya ada efek domino yang menimpa ke penyihir. Jadi penyihir yang kehilangan teknik kutukannya pasti bakal kehilangan kendali akan energi kutukannya. Ini karena pemahaman yang mereka latih selama bertahun-tahun tiba-tiba berubah. Karena itulah selama ini penyihir yang terkena hukuman penyitaan berhasil dibunuh oleh Hiromi dalam satu serangan. Sementara itu Yuji yang hukumannya jauh lebih berat berhasil mengimbangi Hiromi. Disinilah Hiromi berpikir kalau dia nggak bisa menganggap remeh Yuji. Dia pun memutuskan buat bertarung secara all out. Pertarungan Hiromi melawan Yuji kembali berlanjut. Kali ini, Hiromi mengubah bentuk palunya menjadi seperti tombak.
Dia pun mengayun-ayunkannya ke arah Yuji. Tapi Yuji dengan sigap terus menghindar. Dia bahkan sempat mencoba merebut palu Hiromi. Tapi Hiromi langsung memperkecil palunya lagi. Yuji pun kembali menjauh dan kali ini dia menendang bak mandi ke arah Hiromi. Dengan sigap, Hiromi menghancurkan bak mandi tersebut dengan palunya. Dan saat air dan pecahan-pecahan bak mandi terciprat di depan Yuji, Hiromi muncul dengan palunya. Kali ini dia membuat palunya menjadi lebih besar lagi, bahkan lebih besar dari sebelum-sebelumnya. Diayunkanlah palu super besar tersebut ke arah Yuji. Dan lagi-lagi, dengan sekuat tenaga Yuji berhasil menahan serangan Hiromi. Tapi kali ini karena saking besarnya palu tersebut, Yuji nggak bisa menyingkirkannya. Dia pun terjebak dan harus terus menahan kecetan palu tersebut. Disinilah Yuji berusaha mati-matian buat mencari jalan keluarnya. Karena kalau ngelihat betapa kuatnya teknik Hiromi, Yuji ngerasa kalau Hiromi ini harusnya punya kelemahan. Yuji pun kembali mengingat detail perluasan domain Hiromi. Domain yang berbasis dari sidang peradilan ini pasti punya koneksi dengan peradilan di dunia nyata. Yuji pun langsung teringat kalau di dalam peradilan, terdakwa boleh mengajukan banding berupa sidang ulangan. Yuji pun langsung berteriak ke Hiromi meminta sidang diulang. Dan sontak, baik Hiromi maupun Yuji langsung kembali ke dalam domain Hiromi. Yap, permintaan sidang ulangan dari Yuji berhasil dikabulkan. Ternyata, setiap terdakwa yang telah dihukum oleh sang hakim atau Shikigami Hiromi boleh mengajukan 2 kali sidang ulangan selama si terdakwa nggak mengaku bersalah. Sidang kedua pun dimulai dengan pembacaan tuntutan baru yang jatuh ke Yuji. Dan kali ini, tuntutan dari sang hakim berbunyi, pada tanggal 31 Oktober 2018, Itadori Yuji dicurigai telah melakukan pembantaian massal di Shibuya. Yap, perbuatan Sukuna yang udah kita wanti-wanti bakal disalahkan ke Yuji ternyata betulan terjadi. Dan sama seperti sidang sebelumnya, Hiromi juga diberikan amplop yang berisi barang bukti. Tapi kali ini Yuji sama sekali nggak butuh waktu lama buat melayangkan statement. Yuji ternyata nggak membantah maupun mengelak tuduhannya. Dengan wajah tegas sekaligus penuh rasa bersalah, Yuji mengakui perbuatannya. Oke, di sini kita semua tahu kalau Sukuna lah yang ngebantai. Tapi Yuji sendiri ngerasa kalau dia ikut bertanggung jawab. Inilah kenapa sejak insiden Shibuya, Yuji masih suka menyalahkan dirinya sendiri. Nah, mendengar pengakuan Yuji, Hiromi kelihatan terkejut. Tapi sang hakim nggak putus statement tambahan. Dia langsung menyatakan kalau Yuji bersalah. Yuji pun dihukum dan kali ini hukumannya adalah penyitaan sekaligus hukuman mati. Itu dia chapter 165 Jujutsu Kaisen. Di chapter ini kita lagi-lagi diberikan pendalaman soal karakter Hiromi. Jadi selain dikenal jenius, Hiromi ini ternyata juga punya bakat alami sebagai penyihir Jujutsu. Dan bakat inilah yang bikin Hiromi bisa menguasai domain tipe lama tanpa perlu latihan. Terus Hiromi juga disebut ngebunuh peserta cooling game yang menyerangnya. Dari kalimat ini, ada kemungkinan kalau Hiromi sebenarnya nggak jahat-jahat amat. Dia cuma mau ngebunuh kalau musuhnya emang nyerang duluan. Dan ini juga jadi alasan kenapa dia mau ngebunuh Yuji. Terus gimana dengan poin yang dia dapat dari ngebunuh non-penyihir? Kemungkinan poin ini didapat waktu sidang kedua kasus Keita. Jadi korbannya mungkin ya para hakim dan penuntut di sana. Berikutnya soal hukuman mati Yuji. Dari penjelasan Master Tengen, domain tipe lama itu harusnya nggak bisa langsung ngebunuh targetnya. Jadi kemungkinan yang bakal mengeksekusi Yuji secara langsung adalah Hiromi sendiri. Karena kalau kita lihat di dalam domain Hiromi, di situ ada semacam guillotine buat menahan dan memenggal kepala targetnya. Yang jadi pertanyaan, apakah Hiromi bakalan mau ngebunuh Yuji? Jawabannya mungkin ada di adegan ini. Jadi di sidang kedua ini, Yuji secara mengejutkan mengakui perbuatannya. Dan sontak, ini bikin Hiromi terkejut. Kemungkinannya ada 2. Pertama, Hiromi terkejut karena Yuji yang kelihatan kayak bocah naif biasa, ternyata seorang pembunuh massal. Kedua, Hiromi terkejut dengan ekspresi Yuji. Kalau kita lihat di sini, ekspresi Yuji ini mirip sama ekspresi Keita waktu dia didakwa bersalah. Ekspresinya nunjukin kalau orang tersebut didakwa secara nggak adil. Reaksi Hiromi di kedua adegan juga sama persis. Nah, kita kan tahu kalau Hiromi ini punya idealisme tinggi. Dia selalu ingin membuka matanya kalau ada orang yang didakwa secara nggak adil. Jadi apakah rasa keadilan Hiromi ini bakal muncul dan merasakan keanehan dalam kasus Yuji? Kalau iya, Yuji bisa aja selamat. Well, seperti biasa itu cuma teori belaka. Jadi kalau kalian punya pendapat sendiri, silakan tulis aja di kolom komentar. Oke, segini aja video dari Reko Manga kali ini. Like dan share kalau kalian suka. Subscribe kalau kalian tertarik dengan konten channel ini. Akhir kata, selamat membaca. Sampai jumpa.